Yang lain kemana nih? Bisa ngidupin kamera nggak? Halo? Ya. Baik. Yang sudah hadir ada 33 orang. Oke. Oke. Ada yang mau volunteer jadi ketua kelas? Cuma ngurusin ini aja, administrasi aja. Silakan, silakan. Ini kelamaan kita buang waktunya nanti. Mbak Mita aja deh, Bu Mita. Ya. Yang kameranya on. Yang lain dihidupin dong, tolong kameranya dong. Jadi nanti kalau ada tugas atau apa, nanti saya mungkin kontaknya ke Bu Mita ya, Mbak Mita ya. Iya, baik. boleh. Kita mulai dulu, perkenalan dulu ya. Nama saya Ade Salman. Ini kelasnya dikoordinir sama Pak Andre ya. Sama Pak Andre. Dan saya kebagian untuk ngajar di risk management. Sebentar. Oke, ada yang sembari kerja ya. Jadi mostly sudah bekerja gitu kan. Udah kalau kelas malam ini setahu saya mungkin kerja semua. Ada yang kerja di bank. Ada yang kerja di bank. Jurusannya apa sih ini S1-nya? Manajemen. Manajemen, Pak. Manajemen, Pak. Manajemen apa? Ada jurusan khusus nggak? Manajemen aja. Belum sih, Pak. Kalau buat ini masih semester 3 kebanyakannya. Dari semester 3 ya, oke. Ya. Jadi gini, ada yang kerja di bank? Nggak ada ya? Feel free ya, kalau mau tanya silahkan tanya aja lah. Potong aja. Kita waktunya sampai jam 9 kan ya? 2,5 jam. Satu, saya pengen tanya sebetulnya udah ada yang tahu. Oh, entar, kita bagi kelas dulu deh, bagi kelompok. Kita ada 50 orang kan ya? Ya, sekitar 50 lebih, Pak. Iya. Bu Mita aja yang bagi deh, gitu ya. Jadi diskusi aja, dibagi aja ini buat tugas minggu depan soalnya. Jadi nanti tolong WA ke saya, WA di grup, ininya siapa aja, gitu ya. Baik, Pak. Untuk kelompoknya siapa aja, kita bagi 5 orang aja. Kalau lihat tugasnya kan nggak terlalu susah. Kalau tugas minggu lalu itu yang tugas kelompoknya kita pas aja, kita yang dikerjakan yang tugas perorangan aja ya. Dan tugasnya ini sudah disetting, harus kuisnya dijawab dulu. Kuis itu waktunya 1 minggu kan, kuis waktunya 1 minggu, lalu lanjut ke tugas itu waktunya 2 minggu dari perkuliahan. Jadi kalau materinya sudah saya input sampai perkuliahan ke sesi keempat, gitu ya. Tinggal ini tinggal menyelesaikan video-videonya. Baik. Yang pertama, saya pengen tanya, sebetulnya ada yang tahu kira-kira bank itu fungsi utamanya apa? Bebas menjawab. Apa sih fungsi utamanya bank itu? Ayo. Sebagai penyalur dana, Pak. Penyalur dana, oke. Cuman menyalurkan dana? Ada yang mau nambahin? Sebagai perantara juga. Perantara? Maksudnya perantara gimana? Perantara antara yang nabung dan buat yang mau deposito kayak gitu. Ya, ya itu sebetulnya fungsi intermediasi. Intermediasi itu kan semacam ini ya, penengah ya.
Kalau kita baca secara definisi, walaupun di undang-undang juga begitu ya, bahwa bank itu berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan lagi dana masyarakat itu dalam bentuk kredit. Ya kan? Kalau kita lihat, kita pikir dari situ, sebetulnya bank itu beresiko nggak? Ya, ada yang bisa jawab. Beresiko nggak? Ini uang orang loh, ya kan? Uang orang dipinjam, gitu kan? Gimana? Silakan. Biasanya kalau misalnya kayak kreditnya lancar kayak gitu. Ya, oke. Bank itu kan dia menghimpun dana masyarakat, lalu disalurkan lagi. Berarti kan dia sebetulnya beresiko. Beresiko gimana? Tadi seperti kata Mbak Mita ya. Kalau misalnya kreditnya macet tidak bisa bayar, sementara nasabah penabung kan tetap harus dibayar gitu ya. Tetap harus dipenuhi semua kewajibannya. Jadi misalnya gini, saya ceritanya jadi bank nih, saya pinjam uang orang 100, saya pinjemin ke orang lain 100 itu. Ke orang yang minjem, itu kita nyebutnya kan debitur. Kalau bank itu nyebutnya sebagai debitur ya. Ke debitur, saya minta bunga 9%, 10% taruh. Lalu ke penabung yang uangnya saya pinjam, saya kasih bunga 5%. Berarti saya dapat untung 5%. Cuma beresikonya begitu si kreditnya ini tidak terbayar gitu ya. Tidak terbayar, berarti kan yang harus tanggung bank. Nah, kalau bank itu beresiko, bank itu kan harusnya punya modal sendiri. Ini kan uang orang semua kan. Saya kan harusnya punya modal sendiri. Kalau misalnya kredit yang saya salurkan itu bermasalah dan si yang punya yang punya dana itu harus menarik uangnya, kan saya harus keluar modal juga kan, supaya orang bisa narik, gitu kan, supaya dananya bisa ditarik sama orang. Nah, yang kejadian sekarang sebetulnya bank itu minimum modalnya itu sekitar 8%. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau uang saya 100 gitu ya, saya mendirikan bank dengan menghimpun dana 100, lalu saya menyalurkan kredit 100, saya cuma perlu modal itu 8% dari 100 atau 8 rupiah. Itu minimum modal bank. Kecil sekali sebetulnya perbandingannya sama dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan. Minimum cuma 8%, itu yang kita sebut dengan CAR ya, Capital Adequacy Ratio. Gitu. Ini gambaran awal nanti sebelum kita masuk ke manajemen risiko. Jadi kenapa bank itu perlu regulasi? Makanya bank itu sebetulnya salah satu industri yang regulasinya ketat, aturannya ketat, pengawasnya ada banyak. Pengawasnya mulai dari OJK, mulai dari Bank Indonesia, mulai dari regulator kalau di bank itu nyebutnya ya dari Kementerian Keuangan. Itu pengawas dari pengawas dari bank gitu ya. Sebelum lagi nanti ada pengawas dari sisi internal banknya sendiri gitu. Jadi bank ini dikenal sebagai industri yang highly regulated, sangat diregulasi, sangat banyak aturan yang mengikat gitu ya. Oke. Lalu saya pengen tanya mengenai resiko gitu. Kalau ada yang paham yang dimaksud dengan resiko itu seperti apa sih? Ada yang bisa kasih komentar? Resiko itu bagaimana? Halo? Ayo dong. Ada yang bisa jawab nggak? Resiko itu bagaimana? Konsekuensi atau akibat, Pak? Gimana? Mas Agung? Konsekuensi atau akibat. Jadi kayak resiko adalah akibat yang kita ambil dari suatu perbuatan yang telah kita lakukan gitu. Ya, by definisi itu agak tepat gitu ya, agak ini. Jadi resiko itu kan sebetulnya berhubungan dengan sesuatu yang belum terjadi kan. Sesuatu yang belum terjadi,
Dan kita harus antisipasi tuh. Kalau ini kejadian, nah itu yang disebut dengan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu manajemen itu kan ilmu yang yang mengatur atau mengelola organisasi gitu ya. Mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan gitu kan, by definisi manajemen seperti itu. Nah, kalau manajemen risiko sebetulnya kita mengelola risiko itu. Gitu ya, mengelola risiko. Jadi hubungannya bagaimana? Risiko itu berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi. Gitu ya, belum terjadi. Secara teori sebetulnya risiko itu berbanding lurus dengan waktu. Sepakat nggak? Risiko berbanding lurus dengan waktu. Makin lama risiko itu makin besar. Betul nggak? Semakin Betul, panjang Pak. waktu, ya, semakin panjang waktu, sebetulnya risiko kan semakin besar kan. Semakin panjang waktu, semakin besar risiko. Kita nih hidup sehari-hari gitu ya. Risiko dalam 1 hari kita mengalami kecelakaan mungkin lebih kecil dibanding risiko dalam 10 hari kita mengalami kecelakaan. Misalnya gitu ya, walaupun amit-amit kita menghadapi kecelakaan, tapi sebetulnya berbanding lurus dengan waktu. Nah, itu juga yang menjadi dasar sebetulnya pemikiran bahwa risiko ini di-cover dengan bunga. Gitu ya, bunga. Ini terlepas dari terlepas dari sisi keagamaan ya. Saya cuma mau cerita bahwa risiko itu di-cover dengan bunga. Berarti kalau dia di-cover dengan bunga, semakin panjang jangka waktu, risiko semakin besar, logikanya harusnya suku bunga itu semakin tinggi. Betul? Semakin tinggi. Jadi kalau kita punya deposito di bank itu, sebetulnya kan suku bunganya makin lama jangka waktu depositonya akan semakin besar. Ya enggak? Ini saya sampaikan dulu sebetulnya gambaran dari kerja bank gitu ya. Kerjanya bank itu seperti itu. Bank itu cuma sektor jasa sebetulnya. Yang ditawarkan produknya itu sebetulnya hanya jasa. Jadi beda sama perusahaan manufaktur atau pabrik atau yang memproduksi sesuatu ya, barang-barang fisik gitu. Itu perusahaan manufaktur, dia berbeda sama bank. Bank itu bergerak di bidang keuangan dan dia maksud saya tidak memproduksi sesuatu yang ada fisiknya gitu ya. Jadi yang dia produksi adalah layanan. Nah, pendapatan utamanya tadi dari yang saya cerita tadi, pendapatan utamanya dari kredit yang disalurkan lalu dibayarkan ke pemilik dana, selisihnya itulah keuntungan untuk bank. Di samping ada pendapatan lainnya itu dari fee-based income. Fee-based income itu pendapatan dari layanan transaksi keuangan seperti biaya transfer, biaya administrasi, itu masuk ke fee-based income. Jadi income yang berdasarkan fee gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ayo, jangan banyak diam-diam, nanti bingung. Ada pertanyaan? Ada yang mau kasih komentar? Nggak ada? Oke. Nah, ini ini materinya udah kelihatan ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, ini yang tadi saya cerita sedikit ya. Bahwa bank itu dia akan menghimpun dana. Jadi dia ini berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Dia akan menghimpun dana, source of fund-nya ini ada di masyarakat, dihimpun sebagai deposit gitu ya, deposit ini simpanan, disalurkan lagi sebagai pinjaman. Gitu ya. Salurkan lagi sebagai pinjaman. Di sini adalah orang yang minjam. Kalau bank menyebutnya ini debitur. Pemberi pinjaman itu kreditur. Nah, nanti si peminjam ini akan memberikan bunga gitu ya, membayar bunga atau revenue kepada bank. Gitu ya. Bank akan membayarkan bunga lagi ke pemilik dana. Ini yang jadi biayanya. Jadi keuntungannya itu ya selisih dari ini. Revenue dengan cost. Pendapatan bunga dikurangi dengan biaya bunga.
Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Lalu ada yang pernah mikir fintech itu uangnya dari mana? Fintech pinjol gitu. Pinjol-pinjol Uangnya. itu Pak. Hmm. Biasanya dari apa sih namanya, dari yang kayak hampir sama kayak saham gitu sih Pak. Cuman kayak ngasih ada apa ya, kayak ada penyalur dana dari pihak satu pihak kedua kayak gitu sih. Ya. Biasanya ada investornya tuh, ada yang Ya, apa namanya di belakangnya. ada investornya. Ada investornya yang apa namanya menyetorkan modal gitu ya. Karena bank ini sebetulnya diregulasi, jadi ada regulasinya. Kalau menghimpun dana itu sebetulnya terbatas. Jadi semacam fintech itu kalau dia mau menghimpun dana biasanya agak susah karena perizinannya mungkin nggak dikasih. Perizinan dari regulator tuh hanya dikasih ke beberapa perusahaan keuangan ya, jadi terutama bank gitu. Jadi kalau dia misalnya fintech itu ingin menghimpun dana, ya mungkin dia harus ada syaratnya, harus memiliki modal sekian dan punya izin sebagai bank gitu ya, dan itu yang harus dipenuhi. Oke. Nah ini neraca bank. Neraca bank itu sebetulnya seperti ini. Jadi ada dana dari sisi aktiva. Udah belajar akuntansi kan? Ini semester 3 ya? Akuntansi udah belajar belum? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah Pak. Oke. Neraca itu kan ada dua. Ada aktiva, ada pasiva. Di sini kalau kita neraca di sebelah kiri ini, kalau kita di neraca apa namanya, di laporan keuangan umum gitu ya, ini kan disebut sebagai aktiva gitu kan. Di sini aktiva lancar, lalu nanti ada aktiva tetap gitu ya. Di sini ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang, dan di bawah sini ada komponen modal. Nah, jadi kalau dana yang dihimpun itu dari masyarakat sebetulnya ada di sini, dana pihak ketiga, gitu ya. Dana pihak kedua, dana pihak pertama ini udah terkait dengan bank, tapi dana pihak ketiga ini yang dana masyarakat. Lalu disalurkan dalam bentuk pinjaman, gitu ya, pinjaman atau loan. Lah modal banknya di mana di sini? Di bawah ini, cuman nggak tertulis nih, gitu. Modal banknya kemana penempatannya? Modal banknya biasanya ditempatkannya ke investasi, ke pembelian gedung gitu ya. Dan sementara dana dari masyarakatnya disalurkan ke sini, ke pinjaman. Dan di sini juga sebetulnya ada dana bank itu juga menyimpan nih cadangan-cadangan. Misalnya dari jadikan uang kas atau surat berharga gitu ya. Ini juga disebut sebagai sama bank itu sebagai cadangan. Cadangan untuk apa? Kalau suatu saat si nasabah-nasabah yang ada di sini, yang penyimpan dana ini ingin menarik uang gitu. Bank juga punya simpanan di sini, cadangan. Ini sifatnya liquid atau gampang cair. Jadi bisa bentuknya kas, bisa bentuknya surat berharga, bisa bentuknya penempatan di Bank Indonesia gitu ya. Nah, ini gambaran dari neraca bank. Tadi saya sebut bahwa bank itu perlu memiliki regulasi, bahwa bank itu merupakan salah satu industri yang highly regulated. Jadi memiliki regulasi yang banyak gitu ya. Ditetapkan melalui undang-undang. Undang-undangnya ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 92. Tujuannya apa? Untuk melindungi industri perbankan dalam menghadapi resiko. Juga melindungi nasabah dari dan perekonomian dari kegagalan proses gitu. Nah, teman-teman kalau menempatkan uang di bank, sebetulnya itu ada pihak ketiga kan, lembaga penjamin simpanan namanya atau LPS. LPS itu yang menjamin uangnya teman-teman yang ada di bank. Jadi tidak akan hilang, pemerintah akan menjamin uangnya itu yang ada di bank, bahwa banknya pasti akan membayar gitu ya, akan membayar kalau dilakukan penarikan. Ada jaminan dari pemerintah. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Ini memang biasanya kelasnya begini ya, kameranya mati semua gitu. Halo?
Terus orangnya diam semua, saya nggak tahu nih orangnya masih ada apa enggak. Sinyalnya kurang bagus Pak kalau on cam. Ya, oke. Sebentar. Kalau Ajeng Septiani, ada orangnya nggak? Ada Pak hadir. Sinyalnya Pak, maaf. Ya. Romi Giri Ginanjar, Hadir Pak. Siti Nur Hanifah, Hadir Pak. Adilah Nur Fadilah. Halo, Adilah Nur Fadilah. Ini saya sampel yang kameranya mati nih. Hana. Hadir Pak. Oke. Nggak apa-apa nih kalau mati kamera. Biasanya sama dosen lain boleh mati kamera ya. Memang boleh gitu. Halo, ada yang bisa jawab? Biasanya boleh. Ada yang boleh, ada yang memang harus on cam Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau sinyalnya jelek nggak apa-apa. Cuma nanti satu waktu misalnya saya tanya, kalau memang ada, saya juga nggak mau ngajar sama angin gitu aja. Maksud saya nggak ada orangnya gitu. Tuh. 34 orang orangnya nggak ada semua gitu kan. Jadi kalau nanti someday saya akan tanya tuh misalnya absen sekali-sekali gitu ya. Misalnya hadir apa enggak gitu orangnya. Baik, Oke. Pak. Baik Pak. Nah ini pengaturannya sebetulnya kebutuhan regulasinya apa saja gitu ya. Pertama rasio hutang, lalu modal, kecukupan modal. Tadi yang saya bilang sebetulnya bank itu regulasi awalnya kecukupan modalnya itu cuma 8%. 8% ya. Jadi kalau saya mendirikan bank dengan untuk menghimpun dana 100 triliun, saya cuma perlu modal 8 triliun. Saya cuma perlu modal 8 triliun. Jadi bayangin kalau teman-teman semua rame-rame narik uangnya, gitu ya, dari 100 triliun itu ditarik semua sama nasabahnya, sama penyimpan dananya gitu. Itu kan banknya nggak mungkin bisa penuhi dalam waktu singkat, ya kan? Nggak akan penuh, karena kan itu semua sudah disalurkan dalam bentuk kredit, gitu ya. Semua udah disalurkan dalam bentuk kredit. Jadi 100 triliun saya himpun dana masyarakat, saya salurkan lagi 100 triliun, saya cuma diatur punya modal 8 triliun. Sekarang kalau yang punya nasabah dananya mau tarik semua 100 triliun dalam waktu bersamaan, banknya nggak mungkin bisa tarik langsung dari debitur atau peminjamnya itu ya, yang minta langsung kembalikan ke debitur, nggak mungkin. Ya, jadi itu kenapa bank itu memiliki resiko yang disebut resiko sistemik. Resiko sistemik itu maksudnya gimana? Resiko sistemik itu berdampak besar terhadap perekonomian. Ya kan? Berdampak besar terhadap perekonomian. Maka bank itu diregulasi, memiliki aturan-aturan yang ketat. Ya. Memiliki aturan mengenai modal. Ketentuan modal 8% itu sekarang sudah berubah. Nanti kita masuk ke situ. Itu yang diatur di manajemen risiko. Gitu ya. Kalau dulu aturannya cuma 8%. Sekarang nggak harus 8%. Tergantung banknya masing-masing. Gitu. Lalu ada peran bank sentral. Bank sentral ini atau BI itu dia sebagai lender of the last resort. Jadi ini adalah sumber pinjaman terakhir. Kalau misalnya banknya kalah clearing itu ngerti nggak? Ada yang bisa cerita nggak pengertian kalah clearing itu gimana? Pernah dengar kalah clearing? Ya antar bank bukan Belum, ya Pak? Ya, oke. Kalah clearing itu sebetulnya setiap hari antar bank itu kan dia akan bertransaksi. Ini ada cek penarikan, ada yang setor, ada yang tarik dan setor. Itu cek dan biliet giro itu dibawa ke Bank Indonesia. Di sana ditukar-tukar tuh ininya, cek-ceknya gitu ya. Ditukar ini dikembalikan ke banknya masing-masing.
ke bank penerima atau ke bank yang ditarik gitu ya. Seluruh bank akan kumpul lalu akan ada proses clearing. Nanti penentuannya biasanya siang. Siang udah penentuan, oh bank ini kalah clearing sekian gitu. Oh bank ini kalah clearing sekian atau bank ini menang clearing gitu ya. Sebetulnya itu hal yang biasa. Maksud saya gitu. Itu hal yang biasa. Karena itu terjadinya kan bisa parsial. Bisa parsial itu kalau banknya ada di seluruh Indonesia, bisa kejadian kalah clearing di Bandung, menang di Jakarta, atau menang di Surabaya, kalah di Kalimantan untuk bank yang sama gitu ya. Secara total kan manajemen banknya juga akan lihat, oh total kalah clearingnya hari ini berapa gitu. Dan banknya masih punya modal untuk menutup itu. Kalau banknya tidak punya modal untuk menutup itu, banknya akan pinjam ke antar bank. Jadi itu overnight istilahnya. Overnight, ada pinjaman overnight yang bisa dipinjam antar bank. Jadi istilahnya saya kalah clearing nih, saya pinjam dulu sama bank lain uangnya untuk dibayarkan gitu ya. Atau dia bisa pinjam ke bank sentral. Lender of the last resort. Nah ini yang kadang-kadang clearing itu biasa, gitu maksud saya. Clearing itu biasa. Kalah clearing itu pun sebetulnya sesuatu yang biasa. Bukan harus di blow up karena di belakang layar ada proses penyelesaian untuk itu gitu ya. Dan ada bank sentral yang Bank Indonesia yang akan berperan sebagai lender of the last resort. Jadi sebagai pemberi pinjaman terakhir. Gitu. Jadi cuma kadang-kadang ini kan di blow up seakan-akan oh bank ini kalah clearing. Bank ini kalah clearing lalu penyimpan dana rame-rame tarik dananya dari bank itu gitu kan. Begitu dia tarik semua dari bank itu, banknya akan kolaps. Banknya akan kolaps karena nggak mungkin bank itu untuk penuhi dalam waktu singkat semua penarikan dana dari masyarakat gitu ya. Nah ini bisa berdampak ke bank lain, ya nggak? Satu aja bank nggak dipercaya, bisa berdampak sebetulnya ke bank-bank yang lain. Bisa masyarakatnya ikut menarik uangnya dari bank lain. Itu yang sebetulnya beresiko secara berdampak kepada stabilitas keuangan, berdampak kepada stabilitas moneter, gitu ya. Itu ininya. Lalu regulasinya apa lagi? Liberalisasi keuangan internasional. Nah ini yang sekarang ini juga menjadi ini ya, jadi trending gitu ya semenjak kita sudah mengenal alternatif koin gitu, pakai koin. Lalu ada juga fintech. Sekarang itu batasan internasional itu nyaris tidak ada. Gitu. Nyaris tidak ada. Jadi kalau via bank, sebetulnya uang keluar masuk internasional, itu semua tercatat. Jadi Bank Indonesia bisa mengontrol sebetulnya uang yang keluar dari Indonesia, uang rupiah yang keluar dari Indonesia berapa besar. Tapi kalau dari misalnya dengan koin, gitu ya, misalnya Bitcoin, Ethereum itu nggak ada regulatornya, gitu ya, nggak ada regulatornya. Berarti apapun resikonya uang itu memang sudah terbang, misalnya keluar dari Indonesia, gitu ya, keluar dari Indonesia dan masuk dalam bentuk koin, nggak ada regulatornya. Jadi itu sebetulnya untuk di sistem keuangan itu semacam kebocoran. Kalau koin gitu ya, koin atau ini. Itu kebocoran karena dana masyarakat itu berkurang sama seperti orang menyimpan uang di bawah bantal. Tapi itu maksud saya itu adalah suatu kemajuan teknologi yang harus diterima dan pemerintah juga nggak mau membatasi itu gitu ya. Itu adalah industri yang sedang berkembang. Kita lihat nanti jalannya kemana. Gitu. Jadi itu satu lagi mengenai liberalisasi keuangan internasional. Juga regulasi mengenai persaingan antar bank. Inovasi produk keuangan ini juga dimanage sebetulnya oleh regulator gitu ya. Jadi bank-bank itu diarahkan. Bank Indonesia itu punya cetak biru perbankan. Yang mana mau tumbuh kemana gitu ya. Bank ini cocoknya menjadi bank apa gitu. Oke, nah ini regulasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia ini menetapkan kebijakan moneter, mengatur menjaga sistem pembayaran tadi, via clearing, via RTGS, via SKN gitu ya. Sekarang juga BI udah punya BI Fast gitu ya, yang bisa kita akses dari aplikasi
aplikasi bank. Kalau mau transfer sekarang kan udah ada pilihan untuk BI Fast, itu lebih murah, 2.500. Lalu mengatur dan mengawasi perbankan. Ini tugas pokoknya Bank Indonesia. Jadi salah satunya mengatur dan mengawasi perbankan. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Lanjut, Pak. Oke. Pendekatannya yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu dengan melakukan deregulasi. Jadi regulasinya diatur lagi gitu ya. Kayak pengaturan kedua. Lalu prudential banking. Prudential banking ini bank yang bersikap hati-hati. Jadi bank itu harus bersikap hati-hati. Dan self-regulatory banking. Jadi pengaturan semua ketentuan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh banknya itu sendiri gitu ya. Jadi kalau ditanya prudential banking, ya prudential banking itu adalah bank itu harus bersikap prudensial. Harus bersikap hati-hati dalam menyalurkan kredit terutama. Nah ini yang kita pelajari di manajemen risiko. Nah ini kewenangan dari Bank Sentral, kewenangan untuk memberikan izin, kewenangan mengatur, kewenangan mengawasi, dan kewenangan mengenakan sanksi. Ya, pendekatannya adalah dengan kepatuhan atau supervisi dan pengawasan berdasarkan risiko, gitu ya. Jadi BI itu berhak untuk memberikan izin, berhak untuk mencabut, berhak izinnya, mengatur juga dan mengawasi, juga mengenakan sanksi. Itu makanya sebetulnya regulasi bank itu banyak. Kadang-kadang ada laporan yang harus dipenuhi bank itu satu poin saja. Misalnya di laporan itu ada 10 kolom yang harus diisi gitu ya, walaupun by system. Bisa jadi satu kolom tidak dipenuhi, dendanya itu 20.000. Gitu. Jadi kalau ada satu data nasabah 10 kolom, kita nggak isi satu, dendanya 20.000, berarti satu nasabah bisa kena 200.000. Satu bank ada yang punya nasabah bisa 20 juta nasabah. Itu contoh bagaimana BI bisa mengenakan sanksi ya kalau memang bank tidak memenuhi regulasi. Dan BI juga akan mengawasi berdasarkan risiko. Jadi BI tahu kondisi masing-masing bank. Makanya oleh BI itu ada kategori bank buku 1, bank buku 2, bank buku 3, bank buku 4 gitu ya. Berdasarkan kategori modal dan besarnya. Jadi semakin besar banknya bisa jadi bank buku 1 yang modalnya besar gitu ya. Lalu nanti bank buku 2, bank buku 3 dan bank buku 4. Nah, sekarang gini. Bisa nggak dibayangin ya dari teman-teman persaingan di antar bank kalau misalnya ada kenaikan suku bunga. Kalau ada kenaikan suku bunga, berarti kan semua orang kecenderungannya untuk menyimpan uang di bank. Gitu ya. Dia nggak akan pakai uangnya untuk konsumsi karena lebih menguntungkan simpan di bank. Karena dia dapat bunga tinggi gitu ya. Nah, kalau dia semua masyarakat simpan dananya di bank, berarti di bank antar bank itu akan terjadi persaingan untuk menghimpun dana masyarakat. Itulah yang makanya ada gimmick-gimmick bagi nasabah kalau dia menyimpan dana di bank. Nah, yang paling kuat itu bank-bank yang bermodal kuat gitu ya. Makanya bank-bank itu kadang-kadang tidak efisien karena bank-bank yang kuat modalnya biasanya akan mampu menarik dana masyarakat lebih cepat. Gitu. Dan masyarakat biasanya lebih percaya gitu ya. Kalau dia menempatkan dananya di bank-bank yang dengan modal besar atau bank pemerintah misalnya. Misalnya gini deh, teman-teman lebih percaya mana menempatkan dana misalnya di BRI, ya kalau mau menyimpan uang besar, mau taruh di BRI atau mau taruh di Bank Jasa Jakarta? BRI, Pak. Nah, BRI, Pak. dasar pemikirannya apa? Karena nasabahnya banyak, Pak. Reputasinya, Pak. Reputasi. Banyak digunakan, Pak.
Ya, sebetulnya memang dia kan kategori banknya juga beda ya. Maksud saya itu bank yang dengan modal besar, BRI. Mungkin dia bank buku 1 gitu ya. Sementara ada atau saya lupa apa yang buku 1 atau buku 4 yang besar. Tapi itu dia bank dengan kategori modal besar. Sementara yang satu bank yang kategori modalnya lebih kecil. Dan BRI juga punya pemerintah gitu ya. Apakah pemerintah, pasti pemikirannya apakah pemerintah akan membangkrutkan BRI gitu. Kalau memang terjadi risiko sistemik gitu ya. Pasti pemerintah akan menambah modal di situ. Ini terlepas dari adanya lembaga penjamin simpanan. Nah, itu pengawasannya itu ketat dilakukan oleh BI dan ada satu lagi sebetulnya OJK. Jadi fungsi pengawasan bank itu sebetulnya sudah diambil sejak tahun 2000 mungkin 2013 atau 14 gitu ya. Itu sudah diambil oleh OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Nah, BI ini sebetulnya lebih ke fungsi moneter, mengelola sistem moneter nasional. Jadi kalau pengawasan banknya sebetulnya fungsinya sudah diambil oleh OJK itu sebenarnya mungkin sejak 2014. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang pernah dengar BI itu sifatnya gimana dengan pemerintah? Apakah dia duduk di bawah pemerintah atau dia perusahaan swasta atau gimana? Ada yang pernah dengar? Ada yang mau komen? Astria? Shirley? Kalau Bank Sentral? Ya, silakan. Siapa nih? nggak salah independen ya, Pak. Nah, betul. BI itu independen. Ini saya cerita sedikit, nggak apa-apa ya kita ini ya. Kita memperluas ceritanya sampai ke Bank Sentral. BI itu sifatnya independen. Jadi sebetulnya BI itu pun independen dari pemerintah. Apa resikonya kalau dia independen dari pemerintah? Dia bisa menerbitkan obligasi sendiri. Dia bisa mencetak uang sendiri. Betul kan? Beresiko nggak buat masyarakat kita? Beresiko. Nah, ini yang sebetulnya udah levelnya di atas bank maksud saya. Ini hubungan sama pemerintah. Beruntunglah Indonesia punya OJK. Jadi sekitar tahun 2014 atau 2015 itu sudah diregulasi oleh pemerintah. Bahwa BI memang independen, tapi untuk beberapa faktor seperti penerbitan obligasi, itu harus sepengetahuan pemerintah. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat, coba lihat di uang kertas kita masing-masing, di situ ada tanda tangan Menteri Keuangan. Ada tanda tangan Menteri Keuangan. Ini mungkin berlaku tahun 2013 atau 2014. Sebelumnya, di uang kertas kita itu nggak ada tanda tangan Menteri Keuangan. Yang ada cuma tanda tangan Gubernur Bank Sentral. Betul? Nah, sekarang sudah ada tanda tangan Menteri Keuangan. Berarti BI pun, walaupun dia independen, sebetulnya untuk penerbitan uang pun harus dengan sepengetahuan pemerintah, karena ada tanda tangan Menteri Keuangan di situ. Ada yang pernah ke Hong Kong? Belum, Pak. Belum. Coba iseng-iseng, kalau kesempatan ke Hong Kong gitu, nabung dong. Maksud saya, kalau kesempatan ke Hong Kong, lihat mata uangnya ya. Kan kita kan pasti nuker uang kan, gitu kan, di Hong Kong. Coba lihat uang dia. Lihat bank sentralnya di situ siapa yang tanda tangan. Itu bukan bank sentral, tapi di situ HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corp. Itu perusahaan swasta. Itu perusahaan swasta. Yang menerbitkan uang di Hong Kong, salah satunya itu adalah perusahaan swasta, Hong Kong HSBC itu. HSBC itu adalah bank yang duduknya di Inggris, perusahaan Inggris. Nah, itu teman-teman kadang-kadang mesti merhatiin, ini negara ini seperti apa gitu ya. Nggak apakah memang negara itu independen gitu ya.
Jadi sebetulnya ini panjang ceritanya karena Hong Kong itu kan sebetulnya dulunya masalah perang apa namanya ya, penjajahan Inggris lah ya dulu di Cina gitu kan, di Cina daratan, sampai raja Cina daratan itu bikin perjanjian sama Inggris, oke, ini pulau apa, satu pulau ini Hong Kong, Anda kelola gitu kan ke Inggris, 100 tahun kita kembalikan lagi ke Cina. Dikembalikan ke Cina tahun 97. Jadi perjanjiannya itu dari 1897. Kembalikan lagi ke pemerintah Cina tahun 1997. Tapi apa Inggris melepas? Sebetulnya Inggris nggak melepas kalau menurut saya. Inggris melepas kemerdekaan, tapi penerbitan uangnya diatur oleh perusahaan swasta di Inggris. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau suatu saat HSBC itu kolaps, bagaimana dengan Hong Kong? Apakah dia masih punya mata uang gitu? Makanya waktu demonstrasi Cina daratan, itu Inggris membuka sebesar-besarnya pintu untuk orang-orang kaya Hong Kong untuk berimigrasi ke Inggris, untuk jadi warga negara Inggris. Jadi sebetulnya nggak melepas penuhnya kalau menurut saya gitu ya, karena uang kertasnya Hong Kong sendiri itu adalah diterbitkan oleh HSBC, itu perusahaan swasta tuh. Jadi beruntunglah Indonesia sebetulnya regulasinya bagus kalau menurut saya, karena Indonesia salah satu negara yang uang kertasnya pun, maksudnya penerbitan uangnya itu dipantau oleh pemerintah. Kalau BI-nya full independen, BI bisa terbitkan uang sebanyak-banyaknya. Yang terjadi apa? Inflasi. Jadi berterima kasih, kalau mau berterima kasih itu menurut saya sama Pak Agus Martowardoyo, yang dulu pernah jadi Menteri Keuangan, pernah jadi Gubernur BI. Beliau tuh yang menggolkan adanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu sebetulnya untuk melindungi masyarakat kita juga. Tuh. Coba lihat sekali-sekali gitu. Misalnya ada kesempatan ke luar negeri, lihat Amerika itu Federal Reserve gitu. Federal Reserve itu punya siapa? Punya pemerintah atau punya swasta? Coba dicari tahu. Timor Leste, ada yang pernah Timor Leste? Timor Leste mata uangnya US dollar. Ada yang pernah kebayang kenapa itu US dollar gitu? Kenapa Amerika mau membiarkan uangnya bocor? Itu kan uangnya bocor kan sebetulnya kan. Uang itu kan punya Amerika, dicetak pemerintah Amerika, lalu dipakai oleh masyarakat Timor Leste. Gitu kan. Amerikanya nggak masalah buat Amerikanya kan. Tapi kan sebetulnya negara itu memiliki ketergantungan dengan mata uang US itu. Jadi ada perjanjian sebetulnya di belakangnya masalah pengelolaan Timor Gap itu, minyak gas di Timor Gap itu, di situ ada perjanjian juga dengan Amerika, makanya mereka diperbolehkan pakai US dollar untuk mata uangnya. Sebetulnya kan uangnya bocor gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau kesempatan jalan-jalan, perhatiin juga jangan jalan-jalannya aja. Kalau maksud saya jangan tempat wisatanya aja, tapi juga lihat sejarahnya gitu. Pergi ke museum, maksud saya gitu. Pergi ke museum, lihat sejarahnya, tahu ininya latar belakangnya gimana negara ini. Gitu. Jadi someday kalau dia kolaps, kita tahu mesti melakukan apa. Gitu. Oke. Kita lanjut, ini siklusnya, siklus pengawasan risiko. Ada penilaian risiko triwulanan, penyusunan rencana triwulanan, juga pelaksanaan pemeriksaan, lalu pengawasan bank secara individual. Jadi bank itu bisa kapan saja sebetulnya diperiksa oleh regulator. Nah ini risiko tadi by definisi, kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Gitu ya. Kalau kita naik motor, lalu kita pakai helm, itu sebetulnya kan bentuk dari mitigasi risiko. Apakah kita akan kecelakaan? Enggak, gitu ya, belum tentu gitu kan. Itu resikonya. Mitigasinya apa? Mitigasinya kita pakai helm. Jadi itu adalah tujuannya untuk kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang bisa menimbulkan kerugian. Jadi harus diantisipasi.
Kerugiannya apa sebetulnya? Risk loss-nya apa? Bisa kepada pemegang saham, dari bank itu bisa kepada karyawan, bisa kepada nasabah, bisa berdampak ke perekonomian secara keseluruhan. Nah, ini risiko bank yang diukur. Mostly 8 risiko ini yang selalu dipantau. Sebetulnya ada mungkin ada beberapa risiko lainnya. Satu, risiko kredit. Ini yang kita belajar di minggu depan. Ini berkaitan dengan apa? Kira-kira? Halo? Risiko kredit kira-kira? Dari tulisannya aja gitu, pengertiannya. Resiko kredit. pinjam, Pak. Pinjaman. Installment, Pak. Iya, betul. Ini Kredit resiko, macet. betul. Ya, kasarnya ininya gitu ya. Itu adalah risiko dari counterparty bank itu tidak bisa memenuhi kewajiban. Counterparty itu berarti pihak yang berkaitan dengan bank itu tidak memenuhi kewajiban. Risiko pasar. Risiko pasar ini sebetulnya banyak berkaitan dengan risiko faktor makroekonomi. Ya, misalnya kenaikan suku bunga gitu ya. Kenaikan suku bunga, lalu ada inflasi, risiko kurs gitu ya, itu ada di risiko pasar. Lalu risiko likuiditas. Nah, ini likuiditas ini dengan berkaitan tadi dengan kemampuan bank itu membayar nasabah fundingnya tadi. Ya. Jadi kalau ada bank misalnya menghimpun dana atau funding itu 100 triliun, 100% disalurkan dalam bentuk kredit 100 triliun, bank itu menghadapi risiko likuiditas. Kenapa? Kalau nasabahnya mau tarik, seluruhnya sudah disalurkan dalam bentuk kredit. Makanya di regulasi bank sentral itu sebetulnya loan to deposit ratio namanya. Rasio pinjaman terhadap dana yang dihimpun. Itu biasanya sekitar 80%, 90%. Jadi kalau saya himpun dana 100 triliun, saya cuma boleh ngasih kredit misalnya hanya 90 triliun gitu. Selebihnya harus disimpan sendiri. Jadi kalau seluruhnya disalurkan, dia menghadapi risiko likuiditas. Jadi bank itu selalu menghadapi risiko likuiditas sebetulnya, gitu ya, karena masyarakat bisa narik kapan saja. Lalu risiko operasional. Operasional ini berkaitan dengan operasional sehari-hari. Jadi yang bisa muncul di sini adalah risiko human error. Umumnya kesalahan dari manusia. Teller salah bayar gitu ya. Teller bank salah bayar. Uang 10 nasabah setor 10.000 dikira uangnya 20.000. Banknya rugi. Gitu. Itu risiko operasional. Risiko hukum, kemungkinan adanya tuntutan hukum. Jadi teman-teman mesti tahu tuh, di bank itu ada regulasi bahwa kalau untuk dana itu rahasia. Gitu ya. Dana nasabah itu rahasia. Yang nggak boleh diketahui oleh orang lain. Tapi kalau kredit nasabah itu boleh diketahui orang lain, walaupun tidak harus dibuka gitu ya. Tapi banknya tidak bersalah kalau kreditnya diketahui. Misalnya nih Mas Israji nih punya pinjaman 100 miliar di luar gitu. Ketahuan bocor datanya dari bank A, banknya itu nggak salah. Tapi kalau Mas Israji punya pinjaman, punya simpanan misalnya 100 miliar di satu bank, bocor, ketahuan itu dan bocor dari bank, Mas Israji bisa nuntut. Itu karena itu rahasia bank. Termasuk dari rahasia bank. Kalau sampai nasabahnya nuntut, itu masuk ke risiko hukum. Gitu. Jadi karena fungsinya sebagai intermediasi, bank itu menghadapi risiko hukum. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Reputasi. Risiko reputasi. Ada yang paham risiko reputasi tadi tuh? Sederhana aja lah, misalnya terjadinya rush gitu ya, penarikan dana dari nasabah karena misalnya banknya dinilai ceroboh gitu ya, dan nasabahnya menarik dana bersama-sama gitu, itu bisa berdampak karena reputasi. Oh, bank ini reputasinya jelek gitu. Nah, itu bisa berdampak pada bank itu sendiri. Risiko strategik ini biasanya dari kesalahan manajemen dalam mengambil keputusan.
Ya. Ini saya jelasin begini, tapi nanti kalau ujian lihat di definisinya di buku ya, jangan jawab dengan definisi saya yang ringkas-ringkas gini. Ya, kadang-kadang mahasiswa itu suka malas tuh. Nanti nulisnya cuma singkat-singkat. Ini risiko strategik adalah karena salah ngambil keputusan. Nggak kayak begitu. Ada definisinya yang jelas gitu ya. Tetap harus mengacu kepada literatur. Risiko strategik itu umumnya karena manajemen salah mengambil keputusan. Misalnya gini, manajemen memutuskan banyak untuk menyalurkan kredit ke satu sektor tertentu. Misalnya, seluruhnya dana yang dihimpun disalurkan ke kredit untuk tekstil. Itu kan sebetulnya strategis keputusannya. Kenapa Anda menyalurkan seluruhnya ke industri tekstil? Kalau industrinya kolaps, bank Anda ikut kolaps. Itu maksudnya risiko strategik. Bisa jadi karena salah keputusan. Jadi bank itu nggak akan menempatkan dalam satu sektor tertentu. Menempatkan kredit hanya di satu sektor. Nggak akan. 100% uangnya ditempatkan di kredit untuk tekstil. Nggak akan begitu. Tapi dipecah-pecah. Sebagian ke tekstil, sebagian ke sektor konstruksi, sebagian untuk kredit konsumtif masyarakat, gitu ya, sebagian ke KPR, karena risikonya berbeda-beda. Jadi bank itu harus memutuskan sebetulnya strateginya kemana. Lalu yang terakhir adalah risiko kepatuhan. Ini masalah dengan regulasi. Nah, ini ruang lingkupnya. Dewan Direksi Bank itu bertugas menetapkan bahwa risiko diatur dengan tata cara yang efektif, adanya pengawasan dari komisaris, Dewan Direksi, personil manajemen, jadi komisaris pun ikut melakukan pengawasan. Lalu ada penetapan kebijakan prosedur untuk menentukan batas risiko. Nah, batas risiko ada yang mau komen mengenai batasan risiko? Ini salah satu cara mitigasi risiko. Salah satu caranya dengan limit. Dengan limit. Misalnya gini, kalau saya salurkan kredit gitu ya ke satu sektor, ternyata selama ini 90% kreditnya macet di situ. Tapi saya harus menyalurkan kredit ke sektor itu. Nah, bagaimana saya mengatur supaya saya tidak banyak mengalami kerugian? Jadi kalau saya punya dana 100 triliun, mungkin ke sektor sana yang banyak merugikan, saya limitkan maksimum cuma 10 triliun. Itu manajemen limit. Jadi dibatasi hanya 10 triliun. Kalaupun terjadi kerugian, hanya 10 triliun. Jadi ada kewajiban untuk menentukan batas risiko. Dan di bank juga ada namanya dealer. Ya, dealer itu yang bertransaksi falas, bertransaksi di pasar uang setiap hari. Dan mereka bisa juga, tugasnya juga mengambil untung dari situ gitu ya, dari jual beli falas misalnya daily setiap hari. Tapi dealer itu bukannya tidak terbatas, dia kewenangannya terbatas misalnya hanya untuk transaksi 2 miliar sehari. 2 miliar sehari. Kalau lebih dari 2 miliar dia udah nggak bisa transaksi lagi. Jadi kalaupun bank itu mengalami kerugian sehari itu hanya 2 miliar itu per orang. Gitu. Yang masih mungkin bisa ditanggung oleh banknya. Itu dengan menetapkan batasan risiko dengan limit. Sebelum Krismon tahun 98, ini mungkin sebagian belum lahir kali, tahun 98. Tahun 98 itu terjadi krisis moneter, sebetulnya regulasi untuk batasan risiko ini belum ada. Salah satu yang membuat kolaps, bank-bank itu banyak memiliki kewajiban luar negeri yang tidak dimanage dengan limit. Kejadian seperti kasus Enron, tahun berapa Enron? Boleh dicari kasus Enron itu, sebetulnya karena mereka melanggar regulasi. Melanggar batasan risiko. Gitu ya. Lalu perlu struktur informasi manajemen yang jelas. Kenapa ini diperlukan? Supaya mengambil keputusannya tepat dan cepat. Gitu ya. Jadi waktu tahun 98 ada salah satu bank besar yang sistem informasinya tidak berjalan dengan baik. Mereka punya kewajiban falas, tapi manajemennya tidak terinformasi dengan baik. Manajemennya
taunya mereka memiliki kewajiban yang terukur gitu ya, masih cukup untuk memenuhi kewajiban falas. Begitu terjadi perubahan kurs itu kolaps, banknya kolaps. Gitu. Kok pada bengong, ada pertanyaan atau ini? Pak, Shirley izin bertanya, Pak. Ya, Kan tadi Bapak sebutkan bank itu bisa meminjam kepada BI. Nah, selain tentang uang, bank itu bangkrut biasanya karena faktor apa ya, Pak? Apa? Bangkrut? Iya, karena faktor apa kalau selain tentang uang? Sebetulnya kan resikonya udah dipaparkan semua di situ tadi ya. Ini semua faktor-faktor yang berbahaya dengan skala masing-masing gitu ya. Bisa dari kredit, bisa dari pasar, bisa dari likuiditas. Likuiditas tahun 98 ada namanya Bank Suma. Bank Suma itu kalah clearing. Kalah clearing dan dia tidak bisa dapat pinjaman dari manapun. Bank-bank lain tidak bisa memberikan pinjaman. Gitu ya, untuk mengcover clearing dia. Bank sentral pun tidak bisa. Akhirnya dia mengalami risiko likuiditas. Banknya bangkrut. Kenapa? Karena dia harus bayar itu nasabah dananya. Itu kan clearing itu kan maksudnya nasabah fundingnya, dananya itu menarik lebih besar gitu ya. Jadi di bank itu masalah kepercayaan itu penting sekali. Penting sekali. Ada lagi masalah tadi banyak ya. Masalah strategis, salah ngambil keputusan, lalu resiko hukum, juga mengalami tuntutan hukum, gitu. Karena bank ini kan banyak dengan masyarakat. Ya. Bukannya jarang ya, maksud saya sering juga bank itu sebetulnya kalah dengan perorangan. Kadang-kadang dengan masalah kecil gitu. Masalah kecil nih ya. Saya kasih contoh misalnya ada suami istri suaminya punya rekening tabungan di bank. Gitu. Dan istrinya datang ke bank minta rekening koran suaminya. Dikasih. Ternyata mereka ini bertengkar. Sedang dalam proses pisah gitu. Misalnya ini pernah ada kasus kayak begitu. Dan itu banknya kena tuntutan dari pihak suaminya. Masalah kerahasiaan bank. Kalah. Dan banknya harus bayar sebesar tuntutan dari nasabah itu gitu ya. Jadi banyak faktor. Sebetulnya risiko-risiko itu sudah dimitigasi di sini. Paling besar risikonya ya risiko pasar. Paling besar ya. Risiko pasar. Kalau pasarnya bergejolak seperti saat ini gitu. Seperti kondisi saat ini. Kondisi saat ini sebetulnya lebih berat dari tahun 98. Karena apa? Karena sektor realnya pun terganggu. 98 itu hanya sektor keuangan yang terganggu. Itu. Ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau Saya Pak bertanya. izin bertanya. Ya, dari siapa dulu tuh tadi yang perempuan? Yang ngomong. Sonia, Pak. Tania, ya silakan. Ya, Pak, kan ini ada beberapa risiko yang terjadi, yang bisa terjadi di sebuah bank ya. Terus dalam apa ya? Dalam menganalisis atau misalnya nih bank ini terkena risiko kredit, itu ada metode atau caranya nggak sih, Pak? Oh, metode atau caranya? Iya, kalau bank tersebut ternyata ini misalnya terkena risiko kredit atau risiko pasar, itu ada caranya atau metodenya nggak sih, Pak? Ada, jadi setiap tahun bank itu akan diperiksa, minimum ya. Setiap tahun bank itu akan diperiksa oleh regulator. Gitu ya. Kalau dulu ada tingkat kesehatan kan, dulu ada namanya Camel, pernah dengar Camel? Oh iya, Pak, pernah. Nah, Camel itu dulu tingkat kesehatan bank. Bank itu dinilai sehat dengan skor Camel sekian. Itu adalah capital, kecukupan modal, aset, gitu ya, manajemen, gitu. Nah itu Camel. Tapi sekarang kita udah nggak pakai
Kemal, pakainya sebentar saya share. Ada contohnya saya ini. SGRC, GERC apa ya? RGEC. Nah ini sekarang contohnya. Ini dari bank asli sebetulnya kalau pemeriksaan gitu ya, salah satu ininya namanya saya ganti. Nah ini ada risk governance earning capital. Ini dinilai setiap tahun. Setiap tahun di review. Misalnya dari sisi rentabilitas, dari sisi modal gitu ya. Ini modal banknya tadi kalau minimum 8 dia sudah punya 23% gitu ya. Sudah cukup besar gitu. Untuk mengcover resiko kredit 23% untuk mengcover resiko kredit dan pasar gitu. Lalu 19% untuk mengcover resiko kredit pasar dan operasional. Ini rasio-rasio likuiditasnya gitu ya. Ini kredit bermasalahnya gitu dan pencadangan kalau kredit bermasalahnya. Jadi ini sudah ada ininya. Nah, ini nanti di profile nih berdasarkan ini kesehatan banknya itu masuk kategori apa? Apakah kategori 1, kategori 2 gitu ya. Nah, ini PK1 banknya berarti bank ini masuk dalam kategori PK1. Banknya ini umumnya sangat sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif gitu. Dari beberapa faktor, ya risiko-risiko tadi sebetulnya. Gitu. Nah, ini ada semuanya diukur, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, semua di scoring gitu ya. Dan bank ini masuk ke kategori berapa. Bukan tidak mungkin regulator menetapkan, oh berdasarkan risiko ini Anda harus punya modal sekian. Berapa persen? Kalau tadi ketentuan minimum 8%, bisa jadi banknya harus 19%. Ya mereka harus cari modal, dikasih waktu untuk penuhi itu. Jadi ada beberapa bank yang justru tidak bisa memenuhi kewajiban kebutuhan minimum modal dan mereka akhirnya dijual, dicari investor gitu ya. Jadi kebutuhan modal setiap bank itu berbeda ya Pak? Apa gimana? Iya, sekarang berbeda. Minimumnya 8%. Minimumnya 8%. Tujuannya apa? Untuk mengcover seluruh risiko-risiko tadi. Oke, cukup. Cukup Pak, terima kasih. Nah, teman-teman sekarang, tadi ada yang tanya lagi siapa? Silakan. Yang laki-laki tadi itu. Oh, saya Pak Saiful, Pak. Maaf izin bertanya, Pak. Ya, Pak Saiful. Pak, mengenai tadi yang Hongkong itu kata Bapak ya, Pak, kenapa itu di Hongkong bank swasta bisa menerbitkan uang, Pak? Nah itu Pak, ya itu contoh maksud saya. Kita mungkin ya sejarahnya kan seperti itu. Tadi kan saya sedikit singgung gitu ceritanya kan. Sebetulnya kan itu masalah dulu mulai dari perang candu sama Inggris, antara Hong Kong dengan Inggris itu agak menjajah ke Cina gitu kan. Dan akhirnya sampai kaisarnya itu buat perjanjian Inggris akan pergi, tapi Hong Kong masih dikelola oleh Inggris selama 100 tahun. Itu berlaku dari 1897 dengan penyerahan kembali ke Cina tahun 1997. Tapi walaupun diserahkan ke Cina sebetulnya gitu ya. Jadi makanya kan kalau kita lihat sebetulnya kan Hong Kong itu lebih dulu majunya daripada Cina daratan gitu ya. Karena mereka dulu dikelola oleh Inggris sampai tahun 97. Nah, tapi apakah Inggris melepaskan sepenuhnya? Kalau menurut saya enggak, karena ternyata mata uangnya masih menggunakan dolar Hong Kong, dan dolar Hong Kong itu yang menerbitkan adalah salah satunya HSBC. Kalau nggak salah saya ada 2 bank atau 3 bank. Tapi salah satunya HSBC. Itu adalah bank swasta yang ada di Inggris. Itu sudah berkaitan dengan masalah politik gitu maksud saya. Jadi sejarah negaranya begitu.
Jadi kalau Indonesia ini sebetulnya termasuk beruntung karena kita independen semua, tidak ada campur tangan dari asing, gitu ya. Dan penerbitan uang pun ada tanda tangan Menteri Keuangannya. Enggak semua negara uangnya itu ada tanda tangan Menteri Keuangannya. Boleh dicek, silakan cek. US dollar isinya cuma tanda tangan dari Federal Reserve, dari bank sentralnya dia. Mana lagi? Malaysia saya nggak tahu, tapi boleh dicek, dilihat aja mata uang masing-masing. Itu udah berkaitan sama politik juga gitu ya. Itu Mas Saiful. Oh, tapi Pak kalau untuk hari ini apakah bisa Pak uang dicetak oleh bank swasta Pak? Nggak bisa, kalau di Indonesia nggak bisa. Kalau di negara lain? Negara lain tuh Hong Kong. Hong Kong aja berarti Pak ya? Yang saya tahu Hong Kong. Ya mungkin negara-negara lain juga ada mungkin. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Nggak bisa sebetulnya. Kalau di Indonesia nggak bisa. Ada kelemahan Indonesia sebetulnya pemilikan asing. Jadi sejak Krismon 98 pemilikan asing itu banyak terhadap bank di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sebetulnya bisa bayangin gini ya. Yang menjamin simpanan masyarakat di bank itu siapa? Lembaga penjamin simpanan. Itu adalah tangannya pemerintah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kolaps banknya, akan dibayar oleh lembaga penjamin simpanan. Yang berarti ujungnya adalah dengan APBN. Gitu kan? Membayarnya kan akan membebani APBN. Tapi kalau misalnya, di sini juga ada bank swasta. Saya ini akademis saja ya, saya nggak bermaksud mendiskreditkan. Ada bank swasta yang sudah jadi punyanya asing. Banyak bank asing di sini kan. DBS Bank beroperasi di Indonesia. Gitu ya. Sekarang kalau DBS Bank itu duduknya di Singapura. Kalau dia kolaps, yang harus menjamin uang masyarakat yang disimpan di DBS itu LPS. Pemerintah Indonesia sendiri yang harus membayar dana masyarakatnya. DBS-nya bisa kolaps. Itulah yang kejadian dengan Bank Senturi dulu. Pemiliknya sudah asing, dana masyarakat dihimpun, dia salurkan untuk beli surat berharga di luar negeri. Bapak berarti waktu krisis moneter itu yang tanggung jawab pemerintah, Pak? 98 iya, tanggung jawab pemerintah semua. Baik, makasih Pak. Dan dulu belum ada bank asing, maksud saya gitu. Dulu tidak ada bank asing yang boleh menghimpun dana masyarakat di Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau keluar negeri, regulasi di luar negeri itu jauh lebih ketat. Semestinya Indonesia seperti itu. Jadi kalau ada bank asing ingin buka di Malaysia misalnya, regulator di Malaysia, bank sentralnya itu sulit memberikan izin. Kalau menghimpun dana masyarakat Malaysia gitu. Tapi kalau memberikan kredit, umumnya dikasih. Izinnya dikasih. Itu perbandingannya. Kita ini mirip-mirip sama Timor Leste. Timor Leste itu bebas gitu kan. Maksudnya Bank Indonesia banyak yang beroperasi di Timor Leste. Menghimpun dana masyarakat Timor Leste. Yang menjamin dana masyarakat Timor Leste tentunya pemerintah Timor Leste sendiri kan. Misalnya di sana kan ada BRI, ada Mandiri gitu ya. Kalau BRI atau Mandiri itu kolaps, yang bayar simpanan nasabah masyarakat di Timor Leste tentu pemerintah Timor Leste sendiri. Itu sebetulnya yang agak aneh menurut saya semenjak tahun 98 karena kita dipaksa oleh IMF untuk tanda tangan gitu ya, bahwa banknya diregulasi tuh, dibebaskan bank-bank asing untuk beroperasi di Indonesia. Sebetulnya beresiko buat masyarakat Indonesia, bukan buat masyarakat Indonesia, beresiko buat pemerintah. Karena di sini ada Maybank, ada DBS, hampir semuanya udah punya bank asing. Banknya Bandung tuh apa, NSP pun udah punya bank asing kan, punya asing. Itu agak beresiko sebetulnya. Saya nggak mendiskreditkan salah satu bank, tapi maksudnya buat pemerintah itu beresiko. Karena yang menjamin semua uangnya itu pemerintah. Sementara manajemennya asing. Tuh.
Ada pertanyaan lagi? Aku mau bertanya. Iya, Mbak Nurella. Kenaikan suku bunga ini kan ngaruh banget ya ke suku bunga kredit juga. Berarti resiko kredit macetnya juga tinggi nggak sih? Soalnya perekonomian juga lagi melemah sekarang. Terus aku mau tanya juga tanggapan Bapak mengenai resesi tahun depan yang bakal diramalkan ini. Gimana sih, Pak? Ini agak panjang ceritanya nih. Jadi gini, kalau dia naik suku bunga gitu ya, naik suku bunga, bank itu memang akan menghadapi risiko sebetulnya. Satu, bank akan lebih sulit mencari dana. Karena apa? Karena akan bersaing. Nasabah-nasabah itu akan cari dana bank yang memberikan suku bunga lebih besar gitu ya. Makanya bank-bank biasanya, bank-bank yang modalnya kecil, mereka akan lebih sulit gitu mencari dana. Karena kepercayaan masyarakatnya belum setinggi bank-bank besar gitu ya. Itu satu. Kedua, kalau dia suku bunga naik, berarti kan beresiko juga untuk kredit yang disalurkan. Gitu ya. Kemampuan bayar orang itu kan tetap. Gitu. Maksudnya belum tentu mengikuti, penghasilannya akan mengikuti dengan suku bunga tadi. Jadi itu pun beresiko. Nah, mengenai ini ya, mengenai kemungkinan resesi. Sampai saat ini sebetulnya berkaitan dengan perdagangan juga antar negara. Jadi uang itu biasanya investor-investor besar itu yang punya uang itu dari luar. Mereka akan mencari di mana menempatkan dananya yang dinilai aman dan memberikan hasil yang bagus gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah main saham, Indonesia itu salah satu negara yang bursa sahamnya itu bagus gitu. Teman-teman kalau mau coba gitu ya, BCA gitu ya, BCA, BRI itu rata-rata setahun labanya harga sahamnya akan naik sekitar 30%. Rata-rata. Jadi jangan cepat-cepat jualnya gitu kalau memang mau coba jadi investor gitu ya. Kecil-kecilan aja coba tanam beli saham BRI gitu kan. Tapi didiemin mungkin setahun, nanti lihat aja pergerakan harganya. BCA itu tahun 89 cuman 1.500 atau berapa gitu. Mandiri dulu tahun 2004 itu 500 perak satu lembar. Sekarang 9.500, sudah berapa kali lipat. Jadi kalau kita dulu nyimpen di Mandiri sampai sekarang 9.500 ke 500 berapa kali lipat? Sebentar dihitung. 19 kali lipat dalam 18 tahun. Ya kan? Dari 2004 ke 2022, 18 tahun. 28 tahun. Berapa tahun tuh? 2004 ke 2022, 18 tahun. Jadi, uangnya teman-teman tuh nambah 100% setiap tahun. Dari 15.500 perak, kalau dulu punya misalnya 1.000 lembar, 500.000 perak gitu kan. Dan sekarang jadi berapa tuh? Ya gitulah pokoknya dikali 19 kali gitu. Jadi 95 juta. Gitu itu. Nah, Indonesia itu salah satu negara yang dinilai ininya bagus. Banyaklah uang asing yang masuk ke Indonesia. Sebetulnya yang menggerakkan saham, bursa saham di Indonesia itu asing. Bukan dari investor domestik. Domestik ini cuma ikut-ikutan biasanya. Oh, asing beli, ya masuk gitu kan, nanti harganya naik. Oh, asing mau keluar, mereka jual. Gitu. Jadi itu yang berdampak sebetulnya. Dari mana uangnya? Kebanyakan dulu uang yang berputar itu sebetulnya lebih banyak di US dollar. Gitu. Kebanyakan negara-negara itu bertransaksi dalam US dollar. Jadi uang yang paling banyak dibutuhkan itu US dollar. Nah, sekarang yang kejadian ini sekarang sebetulnya adalah dengan adanya perang ini ya, Ukraina Rusia gitu kan, dan Eropa itu ketergantungan dengan gasnya Rusia gitu. Rusia mematok gitu.
Anda boleh beli gas saya, gitu kan. Selama ini memang udah dipatok Rusia, tapi bukan dalam mata uang US, tapi dalam mata uang rubel. Apa yang terjadi? Dolar itu kembali semua ke negaranya gitu, karena nggak ada yang transaksi dengan US. Mata uang Eropa juga nggak ada yang bertransaksi dengan mata uang Eropa, dengan US, gitu ya. Jadi mereka semua sekarang bertransaksi dengan rubel, karena mereka butuh, gitu kan, untuk gasnya Rusia. Nah, yang terjadi apa sebetulnya? Uang itu semua US dollar itu kembali ke negaranya kan, karena nggak dipakai, nggak ada yang pakai. Akibatnya apa? Uang beredar di Amerika itu tinggi, US itu tinggi. Apa yang terjadi kalau uang beredar tinggi? Inflasi. Uang banyak. Uang banyak, semua orang ingin belanja, dengan berarti harga-harga akan naik. Gitu. Nah, gimana sekarang bank sentral di sana untuk mengatasi inflasi harga-harga ini gitu ya, harga-harga naik terus. Mereka akan tarik itu uang dari masyarakat, dari peredaran, supaya masyarakatnya nggak belanja, supaya harga-harga tidak naik, gitu kan. Gimana caranya mereka menarik uang itu dari masyarakat? Mereka naikkan suku bunga. Gitu. Mereka menaikkan di Amerika, menaikkan suku bunga. Indonesia banyak bertransaksi dengan US dollar, walaupun tidak sepenuhnya gitu ya, tapi banyak bertransaksi dengan US dollar. Begitu Amerika menaikkan suku bunga, orang akan, investor-investor asing itu akan menarik juga uangnya dipindahkan ke Amerika, dikembalikan. Karena apa? Karena bunga di Amerika sekarang tinggi. Yang terjadi di Indonesia sekarang uang beredarnya kurang, gitu kan? Yang selama ini ada investor menyimpan uang di Indonesia, sekarang semuanya balik lagi ke Amerika. Balik lagi ke Amerika. Nah, si pemerintah berusaha menghimpun lagi gitu ya, dengan menaikkan suku bunga. Menghimpun lagi investor-investor itu supaya masuk dengan menaikkan suku bunga. Jadi semacam ini apa namanya? Jadi kayak bolak-balik gitu ya. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi suku bunga di Indonesia pun naik. Kalau teman-teman perhatiin, setiap Federal Reserve di Amerika rapat kenaikan suku bunga, minggu lalu mereka menaikkan 0,75%, Indonesia hari berikutnya menaikkan 0,5%. Sebetulnya untuk menjaga itu gitu. Nah, kenapa begitu uangnya terbang semua ke Amerika, balik ke dalam US dollar, kurs kita kena juga. Kan gitu. Jadi rupiahnya kan jadi murah, ditinggal juga sama orang yang pegang US dollar selama ini gitu. Selama ini kan mereka beli rupiah, ditempatkan di bursa Indonesia gitu kan, di bursa saham Indonesia. Sekarang karena suku bunga di Amerika naik, mereka jual rupiahnya, mereka belikan lagi US dollar yang kena kurs. Makanya sekarang kurs kita 15.200 untuk US. Gitu, panjang ceritanya. Jadi terkait perdagangan antara Amerika dengan Inggris sendiri sekarang, dulu Inggris pound sterling itu 1,7 dari banding 1 kursnya dengan US. Sekarang sudah 1:1. Euro juga gitu. Dulu sekitar 1,6 dari US. 1,6 kali. Jadi $1, 1 US dollar sama dengan 1,6 euro gitu. Sekarang itu sudah 1:1. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan, kesempatan sekarang. Kalau mau ke Eropa, mau kemana gitu. Karena kursnya murah. Karena kursnya buat rupiah tuh murah gitu ya. Walaupun kita juga kalah juga dengan US dollar, tapi nggak sebesar mereka gitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau kemungkinan krisis pemerintah itu sebetulnya bertahan. Kita itu kemungkinan krisisnya itu dari sisi keuangan ya memang terdampak karena ini. Cuma maksud saya yang dijaga sama pemerintah itu adalah di BBM. Kuat nggak pemerintah menahan subsidi BBM itu? Begitu mereka memutuskan menaikkan Pertalite, premium Pertalite, itu impact ke perekonomiannya besar. Berarti daya beli masyarakatnya akan turun. Jadi problemnya sebetulnya kompleks gitu ya. Sejauh ini pemerintah masih menjaga itu gitu. Cuman kalau menurut saya sampai Desember minimum kurs itu bisa jadi 16.000. Kurs US.
dolar. Jadi masalahnya kompleks, ada sektor real, ada sektor keuangannya juga, ada sektor realnya juga kena. Jauh lebih kompleks dari tahun 98. Tahun 98 itu hanya sektor keuangan. Hanya sektor keuangan. Jadi sekarang sektor realnya juga kena. Gitu, Nurela. Kemungkinan saya nggak bisa ngomong kemungkinan, ya perkiraan kita mungkin ke akhir tahun ini ya itu tadi kursnya mungkin sekitar 16.000 gitu ya. Banyak yang prediksi sekitar 16.000 untuk US. Kalau mau beli ya nggak usah ditunggu-tunggu, beli aja kalau memang ini 15.200 hari ini, mungkin 15.250. Toh nanti jadi akan 16.000 gitu maksud saya. Ditahan sampai ke Desember mungkin dia akan jadi 16.000. Saya yakin itu kenapa? Karena nggak mungkin pemerintah itu bisa menahan itu gitu ya. Biasanya menahannya itu pemerintah itu dengan intervensi. Intervensi maksudnya dia beli rupiah tuh di pasar gitu. BI. Jadi BI itu menjaga stabilitas, misalnya menjaga kurs, dia intervensi, dia beli di market, di pasar uang. Dia beli rupiah tuh. Supaya rupiahnya menguat terhadap US gitu. Nah, yang apakah pemerintah kuat untuk menahan seperti itu, sementara harus juga membayarkan subsidi BBM gitu ya. Walaupun sekarang ini neraca kita masih surplusnya dari kenaikan komoditas. Itu komoditas. Indonesia itu ketergantungannya dua, satu sawit, satu lagi batu bara. Jadi itu yang dominan di Indonesia itu, dan itu yang menghasilkan neraca perdagangan yang positif buat di Indonesia. Yang diharapkan tuh sebetulnya adalah inovasi-inovasi gitu. Kita nggak menjual sumber daya alam seperti itu lagi untuk menghasilkan uang. Gitu. Yang diharapkan seperti itu. Kalau bisa jasa gitu. Korea itu kan sebetulnya yang dijual bukan apa-apa gitu. Yang dijual kan cuma ini ya, maksud saya yang dijual sama mereka itu kan artisnya gitu ya. Yang dijual sama mereka artisnya, selain teknologi juga itu Samsung segala, Hyundai apa, tapi dari sisi sosial mereka itu menjual artis gitu, dan akhirnya orang Indonesia berbondong-bondong beli kosmetik Korea, jalan-jalan ke Korea gitu. Itu pengaruh. Itu inovasi sebetulnya, mereka rencanakan gitu. Mereka rencanakan. Indonesia mestinya bisa merencanakan suatu juga. Kalau saya jadi pemerintah, kalau mau beli CPO harusnya pakai rupiah. Sekarang bursa CPO itu adanya di Malaysia. Jual belinya dengan ringgit Malaysia. Eksportir CPO terbesar Indonesia. Kenapa pemerintah nggak mengatur supaya jual beli CPO harus dengan rupiah? Itu banyak faktor juga gitu, banyak faktor, banyak pemain, banyak penentu kebijakan gitu, itu yang permasalahan di Indonesia. Gitu. Nurela. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi, atau masih mau tanya lagi Nurela, atau cukup? Cukup, Pak. Baik, ada yang mau tanya lagi? Enggak, saya terusin ya. Oke. Ini ruang lingkup. Di bank itu ada Dewan Komisaris, tadi ada kebijakan prosedur, ada struktur informasi manajemen, tadi ini penting. Lalu ada struktur pengawasan intern. Jadi ada pengawasan, ada komite audit di bank itu yang mengawasi juga. Jadi banyak pengawasnya sebetulnya. Nah, ini kesepakatan bank-bank yang pertama, Basel Accord. Jadi bank-bank itu setiap beberapa tahun sebetulnya itu bank sentralnya pun itu berkumpul di Swiss, di kota Basel. Ini udah jadi kebiasaan dari, jadi mereka buat kesepakatan bagaimana sebetulnya mengelola bank gitu ya. Nah, ini intinya di Basel 1 ini tahun 1988 ini hanya menentukan kecukupan modal berdasarkan risiko kredit. Hanya risiko kredit. Risiko kan tadi banyak ya saya cerita. Ada risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum gitu. Waktu Basel 1 ini hanya mendasarkan kecukupan modal berdasarkan risiko kredit.
Inilah yang pertama kali muncul regulasi bahwa modal bank itu atau CAR-nya itu harus 8%. Capital Adequacy Ratio-nya itu harus 8%. 8% dari mana? Dari aktiva tertimbang menurut risiko. Aktiva tertimbang menurut risiko itu apa? Itu adalah umumnya mungkin 90%, 80-90% itu adalah kredit yang disalurkan. Jadi dia bank harus punya modal 8%, kasarnya gitu ya, 8% dari kredit yang disalurkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini Basel 1 tahun 88. Ini disepakati oleh seluruh bank. Di Indonesia juga begitu. Jadi masih waktu itu masih 8%. Basel 2 tahun 2004, mereka meeting lagi. Gitu ya. Mereka meeting lagi. Apa yang mereka atur? Mereka mengatur minimum modal di Basel 2. Jadi di Basel 2 ini mereka menentukan bahwa bank itu tidak harus modalnya 8%. Minimum 8%, tapi bisa jadi lebih berdasarkan risiko yang dihadapi masing-masing bank. Gitu. Itu ada perhitungannya. Gitu ya, ada perhitungannya. Jadi bisa jadi satu bank itu punya modal 20%. Gitu ya, 20% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Kenapa? Karena mungkin dia lebih beresiko dibanding bank yang lain. Ada bank yang lain mungkin cukup modalnya 8%. Jadi dihitunglah itu resikonya berapa dan dimasukkanlah ketentuan ini. Nah ini Basel 2 tahun 2004. Sekarang hampir seluruh bank sudah mengikuti Basel 2. Jadi kalau ada yang ngomong CAR 8%, iya betul itu minimum, tapi itu masih Basel 1. Basel 2 itu bisa lebih. Dan regulator bisa menetapkan, oh bank ini modalnya 20%. Anda silakan cari, penuhi. Supaya modal Anda 20%. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, Lanjut, Pak. Ya. Tadi faktor lainnya, dulu ada Camel, sekarang tadi saya bilang ada RGEC gitu ya. RGEC itu salah satunya adalah ini, G-nya itu ini, Good Corporate Governance. Good Corporate Governance ini apa? Ini sebetulnya adalah bentuk tata kelola, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban antara hubungan di dalam stakeholder perusahaan itu. Hubungan antara komisaris dengan direktur, antara direktur dengan karyawan, antara karyawan dengan pemegang saham. Ya, ini adalah bentuk tata kelola, ya, didasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab masing-masing yang ditetapkan. Itu ini yang dimaksud dengan GCG, Good Corporate Governance. Nanti kalau ada pertanyaan jangan jawabnya sembarangan, jawabnya sesuai definisi gitu ya. Definisinya ini. Jangan jawab, oh Good Corporate Governance itu hubungan antar stakeholder di suatu bank. Enggak harus bank gitu maksud saya. Good Corporate Governance bisa jadi dilaksanakan juga di perusahaan lain gitu ya, non-bank. Ini prinsip manajemen umum. Jadi jangan jawab, kalau misalnya ujian jangan jawabnya sembarangan. Gitu ya, minimum buka buku lah belajar. Ya, prinsipnya keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Ini saya kasih lihat misalnya di penilaian GRC tadi, RGEC tadi. Nah, ini RGEC. RGEC governance. Risk governance earning capital. Ini risk, profil risiko. Lalu ada GCG. Nah, ini dimensi GCG. Satu itemnya transparansi, keterbukaan. Ini real penilaiannya seperti ini. Keterbukaan dalam mengungkapkan informasi. Bank regulator akan periksa ini juga. Bahwa bank telah menyampaikan kondisi keuangannya dengan keadaan baik dan benar gitu dan kepada otoritas pengelola. Sudah menerapkan transparansi. Ini yang mereka ukur dari governance tadi. Good corporate governance. Akuntabilitas. Kewajiban fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi. Apa fungsinya komisaris, berapa kali komisaris rapat dalam setahun, apa yang dilakukan komisaris, semuanya diperiksa.
Tanggung jawab direksi melakukan apa saja dalam 1 tahun, berapa kali rapat, apakah direksinya sudah memenuhi kriteria fit and proper test, lalu kelengkapan dan pelaksanaan dari tugas dari komite. Ini contoh. Responsibility, tanggung jawab, pengelolaan bank sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya parameternya penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur besar. Jadi bank itu juga diatur masalah legal lending limit. Batas dia boleh kasih pinjaman ke grup terkaitnya atau ke individu terkait dengan bank itu. Gitu. Jadi jangan aneh kadang-kadang justru direkturnya BCA minjem uangnya ke Mandiri gitu. Kenapa? Karena ada batasan-batasan seperti ini. Lalu independensi, bahwa bebas dari tekanan pihak manapun, bebas dari benturan kepentingan. Coba, maksud saya segini diaturnya, sementara pemerintah sendiri nggak punya aturan mengenai benturan kepentingan. Pemerintah punya benturan, tapi dilanggar gitu maksud saya. Lucu ya pemerintah kita ini. Penanganan benturan kepentingan. Gitu. Ada organ pemerintah yang maksud saya yang menteri gitu ya, dan dia berbisnis gitu. Dan dia berbisnis dan dia mengkampanyekan bisnis dia gitu. Itu kalau di bank, sebetulnya di korporasi manapun, kalau good corporate governance itu nggak boleh. Karena ada benturan kepentingan. Jadi kita di bank memberikan kredit kepada saudara kita sendiri, itu akan dicatat. Akan dicatat bahwa kita memberikan kredit termasuk kepada pihak yang dalam proses memberikan kredit kepada PTX, di mana PTX ini adalah ibu kita. Gitu. Itu dilaporkan. Gitu. Boro-boro mau mengkampanyekan usaha kita. Gitu. Maksudnya, ya itulah maksudnya independensi. Jadi bebas dari tekanan pihak manapun. Sementara pemerintah sendiri menurut saya agak aneh sekarang nih, kok pemerintah bebas gitu mengkampanyekan benturan kepentingan, nggak memperhatikan benturan kepentingan. Lalu fairness, punya rencana strategis bank, gitu ya. Itu dari aspek governance. Ada pertanyaan mengenai ini? Bapak izin bertanya. Ya. Kan tadi disinggung tuh mengenai government Pak ya. Kenapa banyak Mas siapa ini? Sorry nggak kelihatan saya mukanya. Siapa namanya? Lagi izin kerja Pak, maaf, Romi. Mas Romi, ya gimana? Kan tadi disinggung soal good corporate governance ya Pak. Nah, yang ingin ditanyakan itu kenapa para pengusaha besar di Indonesia itu lebih memilih menyimpan uangnya di negara lain ketimbang di negaranya sendiri Pak? Jadi apa karena takut bayar pajak di negaranya sendiri apa gimana Pak? Apa di negara lain itu good government-nya itu sangat bagus? Ya. Makasih Pak. Ya. Sebetulnya kalau dia menyimpan dana di bank lain itu di luar itu menurut saya ya bisa jadi karena ini ya, karena good corporate governance ya. Kebanyakan sih karena pajak. Kebanyakan karena pajak. Yang saya tahu kebanyakan karena pajak. Mereka malas berurusan sama pajak. Berarti Pak, pajak di Indonesia itu termasuk pajak yang tinggi? Bisa jadi lebih tinggi. Bisa jadi tinggi. Sebetulnya kalau menurut saya nggak terlalu tinggi. Teman-teman kalau kerja di Singapura mungkin uangnya habis buat bayar pajak tuh 50% gitu. Orang Singapura tuh nggak bahagia sebetulnya hidupnya. Memang penghasilannya besar, tapi pajaknya juga besar. Tapi mereka dikembalikan dalam bentuk fasilitas oleh pemerintah gitu kan. Jadi bentuk yang diterima oleh masyarakatnya itu bentuknya fasilitas oleh pemerintah. Seperti transportasi yang baik gitu-gitu. Saya nggak bisa bilang apakah lebih tinggi, tapi ada negara-negara yang tax haven yang memang bebas dari urusan-urusan pajak gitu ya. Kayak seperti ini, Cayman Island gitu. Cayman Island tuh banyak yang cuci uang ke situ gitu. Saya nggak bisa bilang apakah ini Indonesia itu pajaknya tinggi gitu, Mas Romi. Nggak bisa bilang begitu ya, karena beda-beda ininya sebetulnya. Sebetulnya nggak terlalu tinggi juga. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Apakah ini berkaitan sama good corporate governance?
Menurut saya sih sebetulnya enggak, itu pertimbangan mereka untuk menempatkan di luar negeri itu bukan berarti good corporate governance di sana itu lebih bagus gitu. Belum tentu. Yang jelas mungkin mereka menghindari sesuatu gitu, mungkin menghindari pajak. Mungkin lebih menguntungkan untuk menempatkan di luar negeri gitu. Dulu kan si Silk Air itu sampai punya penerbangan langsung ke Semarang. Isinya orang bank semua dari Singapura. Dulu kan ada Silk Air kan penerbangan, tapi mereka punya penerbangan langsung dari Singapura ke Semarang. Jadi teman-teman kalau lihat dulu tuh isinya orang bank semua tuh. Orang bank DBS Singapura gitu, sebelum DBS punya cabang di Indonesia. Ngapain mereka? Ya mereka nyimpenin uang orang Indonesia, suruh taruh di Singapura. Makanya waktu tax amnesty, mereka duluan yang membalas. Dengan memberikan keringanan bunga gitu ya, memberikan insentif kalau masyarakat Indonesia tetap menaruh uangnya di Singapura. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sebetulnya tahun 98 itu uang orang Indonesia yang terbang ke Singapura itu sekitar 600 triliun. Tahun 98. Tahun 98 loh itu. Bukan sekarang. Nilai uang sekarang mungkin dulu tahun 98 mungkin kurs itu masih 6.000 mungkin ya waktu kita pertama krisis. Sebelum krisis malah 2.500. Gitu. Jadi yang ada uang orang Indonesia waktu itu ada 600 triliun. Begitu pemerintah bikin tax amnesty tahun berapa tax amnesty itu? Tahun 2015 ya. Itu kan mancing sebetulnya uang orang Indonesia yang ada di luar supaya balik ke Indonesia. Dihapuskanlah kewajiban pajak dia dulu gitu. Nah itu paling khawatir sebetulnya Singapura. Karena apa? Perbankan mereka bisa kolaps karena uangnya terbang balik ke Indonesia. Ceritanya seperti itu. Jadi orang Indonesia pinter nggak? Menurut saya nggak pinter gitu. Ngapain? Jadi uang kita ditaruh di Singapura, mereka memperluas Singapura dengan pasir dari Bangka gitu kan. Terus mereka bikin hotel Marina Bay itu di besar-besar, bagus-bagus. Yang nginep orang Indonesia juga. Yang tidur di Marina Bay orang Indonesia juga. Yang jalan-jalan ke Singapura orang Indonesia juga. Uangnya uang orang Indonesia juga. Penduduknya cuma 4 juta. Ngatur-ngatur penduduk 275 juta. Itu tuh agak aneh orang Indonesia. Maksud saya mudah di apa gitu ya. 275 juta pengen jalan-jalan ke Singapura. Yang mendirikan negara mereka uang orang kita juga. Yang menghabiskan uang di negara mereka orang kita juga. Jadi kita membesarkan mereka gitu. Sementara mereka nggak punya apa-apa. Ini pendapat pribadi. Tapi kalau ini boleh nggak apa-apa kan? Dalam urusan kampus. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup, Mas Saya Robi? izin bertanya, Pak. Dari siapa? Dari Diovania, Pak. Ya. Apakah ada Bisa ngikutin kamera nggak sih? Saya nggak tahu orangnya soalnya. Ini Pak, saya ada nyalain kamera. Ya. Terus. Apakah ada batasan-batasan perusahaan dalam pengungkapan transparansi, Pak? Maksudnya gimana? Jadi batasan-batasan perusahaannya itu apa aja dalam pengungkapan transparansi yang 5 prinsip itu, Pak? Yang nomor 1 batasannya. Oh, tadi saya udah kasih contoh. Sebetulnya kan kalau di bank itu kan ada tadi ya di RGEC tadi nih. Udah muncul ya yang RGEC? Bukan. Ya. Sorry. Ini nih. Ini kan tadi batasannya ya, 1 transparansi. Nah ini yang mereka periksa. Sebetulnya regulator periksanya kan begini. Bank telah menyampaikan kondisi keuangan dan non-keuangan dengan baik dalam laporan. Ini salah satu contoh dari transparansi. Seluruh produk dan layanan dapat diakses oleh seluruh pegawai dan nasabah dan diupdate secara berkala. Jadi kenapa bank itu umumnya pada punya website tuh.
Karena apa? Supaya nasabah bisa akses, karena regulasinya harus transparan. Di website itu juga diumumkan misalnya suku bunga minimum gitu ya yang dikenakan oleh bank itu. Gitu. Ini sebetulnya batasan-batasannya udah. Masalah akuntabilitas, tugas dan tanggung jawab komisaris yang mereka ukur ini. Pengawasan sudah berapa kali, rapat dengan dewan direksi sudah berapa kali dalam 1 tahun. Direksi juga begitu, tugas dan tanggung jawabnya seperti ini. Apakah sudah menetapkan kebijakan strategis berapa kali dalam 1 tahun? Apakah orang-orangnya sudah selesai dalam penilaian fit and proper test dari OJK? Gitu, bahwa ini akuntabilitas, bahwa pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini batasan-batasan. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Ini udah jam. Nah, ini manfaat dari GCG untuk menetapkan tujuan, menjalankan operasi harian, gitu ya, mempertimbangkan kepentingan stakeholder, menyesuaikan aturan hukum, memproteksi kepentingan nasabah kreditur. GCG penetapan ini tadi ya sama sebetulnya mengenai transparansi. Ini aturan-aturan dari Bank Indonesia-nya. Gitu. Terima kasih. Sebentar, saya share yang agak ringkas. Tugas berikutnya apa sih mengenai manajemen risiko kredit kan? Iya, Silahkan betul. dibagi. Iya, Pak. Pria mau izin tanya. Ini kan untuk tugas kelompoknya itu presentasi ya, Pak. Sedangkan pertemuan kita Zoom itu di pertemuan genap, bukan ganjil. Kalau dibagi 5 orang, berarti di kelas itu ada 61 orang ternyata, Pak. Berarti itu sampai 12 kelompok lebih ya, Pak. Kayak kebagian apa enggak ya, Pak, semua buat presentasi? Apa dalam sehari presentasinya bisa lebih dari 1 kelompok? Iya, agak banyak ya. Orangnya banyak ya, 61 tadi. Iya, betul Pak, 61. Kalau gitu, kita bagi 5 kelompok aja deh. Pertemuan aja mungkin Pak. Gimana? Jadi kalau misalkan kayak matkul yang lain kan kalau pas pertemuan kita kan cuman ada di sampai 5 kali pertemuan untuk online-nya. Jadi 1 kali pertemuan itu buat 1 kelompok gitu Pak. Jadi jadi buat 5 kelompok. Jadi 60 orang tuh dibagi 5 kelompok kayak gitu. Ya boleh dibagi 5 kelompok aja. Apa? Atau enggak mau di sesi ke-7 pas review juga bisa atau enggak pas ya, online. Karena saya lihat tugasnya setiap ini nanti ada tugas kelompok. Setiap ini ada tugas kelompok. Jadi kalau memang kita cuma 5 ya nanti kelompok berikutnya itu presentasi di tugas yang berbeda gitu. Bukan di tugas yang sama. Iya betul Pak. Di tugas sesi juga kan itu ada ketentuannya, misalkan ini buat kelompok 1 materinya ini. Untuk di tugas sesi 2 untuk kelompok 2 materinya ini. Kayak gitu Pak. Jadi ada masing-masing materinya. Ya udah kita bagi aja jadi 5 kelompok, nggak apa-apa, bagi 5 kelompok nanti semuanya buat nanti yang presentasi minggu depan. Minggu depan nggak ya? 2 minggu lagi ya. Yang presentasi 2 minggu lagi itu ya kita tentukan nanti gitu ya. Jadi semua sudah buat dulu tugasnya. Apakah yang nanti yang presentasi di kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 gitu. Untuk next online ini gitu. Baik, Pak. Oke, ini ringkasnya gitu ya. Kalau kita mau sertifikasi manajemen risiko tuh biasanya ada ini. Ini ringkasnya. Nah, ini ringkasnya sebetulnya sama, basicnya belajar apakah yang dimaksud dengan bank itu
adalah yang diberikan izin oleh otoritas perbankan untuk menerima simpanan, memberikan kredit, menerbitkan cek. Ini resiko adalah peluang terjadinya bencana atau kerugian gitu. Ada risk event-nya, terjadinya sebuah peristiwa yang menyebabkan potensi kerugian. Lalu ada risiko kerugian. Nah, ini bukan poin ini yang mau saya sampaikan, itu definisi. Nah, ini nih. Bank itu tidak bebas memilih struktur modalnya sendiri. Jadi, kalau di perusahaan manufaktur biasa, non-bank gitu ya, itu mereka bebas menentukan struktur modal. Maksud saya gini, struktur modal itu kan adalah perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. Jadi kalau kita mendirikan perusahaan, bisa jadi saya menentukan untuk perusahaan ini saya butuh modal 100, 50% saya penuhi dari modal sendiri, 50% saya penuhi dari hutang. Gitu ya. Atau kalau enggak 25% dari modal sendiri, 75% dari hutang. Itu namanya struktur modal. Tapi bank tidak bebas memilih struktur modalnya sendiri. Gitu. Jadi bank itu diatur oleh regulasi. Berapa kecukupan modal minimum yang harus dipenuhi. Itu yang tadi. Di Basel 1 disebut 8%. Di Basel 2 di minimum 8%, tapi setiap bank itu berbeda-beda sesuai risikonya. Jadi bank tidak bebas memilih struktur modal. Nah, ini contoh neraca bank gitu ya. Neraca bank ini misalnya dari sisi dari sisi aktivanya. Di sini ada ATMR, ini aktiva tertimbang menurut risiko. Itu ada misalnya kredit kepada bank lain, kredit kepada UKM, kredit pada Pemda gitu ya. Dan ini semuanya adalah aktiva tertimbang menurut risiko. Nah, bank itu sendiri punya hutang 1.000, kewajiban ini nggak ditulis gitu ya berapa. Tapi modalnya hanya 8% dari 630. Nih aktiva tertimbang menurut risikonya dihitung sekitar 630. Dari 1.000, ATMR-nya 630. Nah, bank itu cuma perlu modal 8% dari 630. Atau sekitar 50,4 juta US. Jadi jauh sebetulnya modal bank ini 80, sementara mereka itu menghadapi resiko ini, 1.000 ini. Ya, atau kalau dipertimbangkan resikonya hanya 630. Kan jauh ini sebetulnya. Modal sendirinya cuma 80 dari resiko misalnya 1.000, sekitar 8%. Sementara tadi kalau saya misalnya mau mendirikan perusahaan, saya bebas menentukan modal saya sendiri hanya 50% atau 25%. Nah, bank itu nggak bisa menentukan sendiri modalnya berapa. Diatur oleh bank sentral, oleh regulator, bukan bank sentral aja, tapi ada OJK juga. Ini Basel 2. Basel 2 itu sederhananya. Nah, ini mengapa bank itu perlu dilakukan regulasi? Karena adanya risiko yang melekat ke dalam sistem perekonomian. Ya, jadi sebuah bank bisa menimbulkan dampak perekonomian secara menyeluruh yang dikenal dengan systemic risk. Systemic risk adalah risiko kegagalan sebuah bank dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran. Jadi teman-teman waktu kejadian Bank Senturi tahun berapa Bank Senturi? 2013. Yang uangnya dilarikan oleh investor Bank Senturi di luar negeri, itu pemerintah cepat bergerak dengan menutup permasalahan itu. Banknya langsung disuntik, diambil alih, di merger dengan bank lain gitu ya. Untuk apa? Untuk mencegah risiko sistemik seperti ini. Karena bisa jadi masyarakat nggak percaya. Kalau masyarakat nggak percaya, semuanya akan tarik uang dari bank. Dampaknya ke perekonomian secara keseluruhan. Nah, begitu juga dengan bank-bank besar. Kalau bank-bank besar ini kolaps, bisa jadi dampak ke perekonomiannya besar juga.
Ini alasan kenapa bank perlu diregulasi. Nah, ini contoh kalau terjadi RAS. Misalnya, pertama bank itu punya rumor, oh di bank ini kredit macetnya besar. Oh bank ini jadinya rugi. Gitu ya. Masyarakat tarik dana besar-besaran. Karena, oh banknya rugi. Ini karena isu-isu gitu. Lalu karena penarikan besar-besaran akan bank itu kesulitan likuiditas. Memenuhi kewajiban jangka pendek dia. Memenuhi penarikan dari nasabah. Ini bisa menjadi stabilitas terganggu. Gitu ya. Berefek isu kepada bank lain. Dan ini bisa akan ada RAS, penarikan besar-besaran. Dan dengan demikian banknya terpaksa dilikuidasi. Gitu. Nah ini pengaruhnya ke ekonomi lokal juga berpotensi secara global. Itu yang disebut dengan risiko sistemik. Tahun 98 itu jangankan bank. Bank sentral aja nggak dipercaya sama orang asing. Gitu mas. Tahun 98. Makanya bank sentral kita menetapkan suku bunga sampai 60%. Gitu. Untuk mengembalikan dana-dana yang keluar dari Indonesia. Karena ketidakpercayaan. Semenjak itulah kurs menjadi 15.000 waktu itu. Dan sekarang balik lagi nih, udah 15.000 lagi. Nah, ini contoh-contoh. Oktober 2003, ASEAN Commercial Bank di Vietnam dengan aset 800 juta US mengalami run, penarikan besar-besaran. Karena rumor, karena isu. Bahwa GM-nya atau direkturnya telah melarikan diri dari Vietnam. Sehingga menimbulkan rasa takut dari masyarakat. Sehingga ada 4.000 customer antri untuk menarik uang mereka. Bank Sentral Vietnam sehingga perlu menyediakan uang sebesar 61,2 juta untuk menangani likuiditas di Asia Commercial Bank. Tapi kepercayaan masyarakat hilang gitu ya. Nah ini yang menjadi perhatian bahwa itu hanya dampaknya juga bukan hanya ke masyarakat, tapi juga ke pemegang saham dan karyawan. Masyarakat ini sebagai customer, tapi juga ke perekonomian secara keseluruhan. Nah, ini contoh yang tadi. Ternyata dana pihak ketiganya yang dihimpun bank ini adalah 820 juta US. Banknya cuma punya modal 80. Gitu ya. Jadi kalau nasabah ini menarik uangnya 820, ya sementara uang cash banknya itu cuma ini, gitu ya, yang liquid. Pemerintah bank itu pasti akan jual dulu nih pertama ini. Obligasi yang dia punya, obligasi pemerintah. Dia jual untuk melayani penarikan ini. Kalau harus tarik lagi, masih tarik lagi, maka terpaksa kreditnya di stop. Jadi tahun 98 itu semua bank-bank yang masih punya kewajiban untuk nasabah-nasabah yang punya kredit dan belum ditarik, di stop. Nggak bisa tarik kreditnya. Karena terjadi penarikan dana pihak ketiga besar-besaran. Ini kasus-kasus contoh risiko sistemik. Maka bank itu diaturlah mengenai kecukupan modalnya. Makin besar risiko suatu bank, maka modal yang dimiliki juga akan semakin besar. Seperti contoh dari RGC tadi, banknya itu sampai punya modal 20%. Karena regulator mengatur, bank ini risikonya cukup besar, dia harus penuhi modal sendirinya sekitar 20%. Ini mengenai Basel 1 tadi yang menentukan 8% target rasio modal, lalu masuk ke Basel 2. Ini menghubungkan modal dengan risiko, jadi tidak harus 8%, minimum 8%, tapi harus bisa ditambahkan sesuai risiko bank masing-masing.
Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Udah mau jam 9, saya kira cukup. Tugas kelompok minggu depan itu mengenai risiko kredit ya. Risiko kredit itu belum dibahas hari ini, itu untuk bahasan minggu depan. Jadi memang tugasnya seperti itu, dibaca ketentuan apa, definisi dari risiko kredit dan lain-lain, dan berikan contoh. Dan berikan contoh. Ya. Izin bertanya lagi, kan tugas di sesi 2 yang kelompok ini dipresentasikan ini nanti ya di pertemuan keempat, Pak. Ya. Nah, berarti yang tugas sesi ketiga kelompok gimana, Pak? Atau kita ngambil presentasinya di tugas yang pas online aja? Tugas yang ketiga kelompok kan berarti kan di sesi keempat nanti ya? Oh, enggak. Kirain Astria yang di sesi 2 yang ini, Pak, dipresentasikannya di sesi keempat. Iya, sesi keempat, betul. Berarti kalau yang ketiga dipresentasikan di sesi ke-6 ya. Sesi ke-6, berarti kayak gitu ya Pak ya? Oke, baik, makasih Pak. Nanti tolong dihitung juga itunya ya, maksud saya sampai ke 16 ada berapa tugas tuh, maksud saya cukup nggak 5 kelompok? Baik. Saya khawatirnya kan sampai terakhir itu kita sesi ke-16, mungkin pertemuan yang online-nya 8 gitu ya. Pertemuan online-nya 8, kalau dibagi 2 dikurang ujian 7 berarti. 7 pertemuan online. Nah, kalau 7 pertemuan online cukup mungkin tugasnya untuk 5 kelompok presentasi. Pak, maaf mau bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau untuk kuis emang tidak muncul ya Pak nilainya? Oh, penilaian kuis nanti. Maksud saya nggak langsung waktu itu. Oh ya Pak, baik. Nggak langsung waktu itu. Jadi nanti kuis itu sebetulnya sudah dijawab, udah ada jawabannya. Jadi secara otomatis nanti di-generate waktu sudah mungkin sebelum UTS gitu ya. Maksimal sebelum UTS harusnya sudah keluar gitu. Dan di input gitu maksud saya, jadi mahasiswanya bisa ukur sebetulnya kekurangannya di mana gitu. Baik Pak. Karena kan porsi dari kuisnya besar juga tuh. Kalau nggak salah saya kuis dan tugas tuh 30% gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Terima kasih. Yang materi yang tambahan belum saya kasih dulu gitu ya, nanti di next pertemuan aja. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita ketemu online lagi sekitar 2 minggu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.